Jam 5 kurang 15 gua bangun. Hari ini adalah awal dari suatu minggu, yaitu Senin. Biasaan gua awal bangun itu langsung mandi, sikat gigi, pakai seragam dan cuci botol. Nah, biasanya gua pakai sepeda buat ke tempat gua beli sarapan, tapi sayangnya ban sepeda gua bocor. Makanya gua jalan kaki aja deh. Di sini tempat gue sarapan guys selama 1 bulan ini. Gue beli semacam paket nasi dengan sayur dan lauk pauk mini yang murah, cuman 3 sampai 5 ribu. Dan snack buat ntar siang di sekolah kayak kue-kuean sekitar 6 ribu. Yap, snack lebih mahal dari sarapan. Hehe. Balik ke kos, gue makan sarapannya, beresin kamar, bawa tas, ikat sepatu, dan siap ke sekolah. Tapi gue tungguin dulu nih teman kosan gue yang lain. Dan setelah sekian lama hanya satu temen yang muncul, yaitu Nail. Yang lain ada urusan tersendiri makanya nyusul. Dan gue berangkat deh ke sekolah bareng Nail. Sekolah gue itu SMK Raden Umar Said Kudus. Bagi yang nggak tahu, ini itu SMK berkejuruan di bidang multimedia seperti animasi, DKV, PPLG, dan lain-lain. Dan seperti judul di video, gue itu PPLG atau pengembangan perangkat lunak dan game. Karena gue suka buat game. Di sini nanti kita belajar cara coding aplikasi, website, dan game. Di kelas gue mulai dengan pelajaran informatika, which is basically kita belajar pakai aplikasi dan website PC seperti Office, Canva, dan ya semacam gitulah. Oke, ayo keluarin laptop. Freak, ternyata upacara bendera dulu. Oke, upacara selesai deh dan lanjut ke kelas. Seperti yang gue bilang sebelumnya, siapin laptop. Di sini kita lagi belajar Canva dan lagi tugasan gitu guys untuk bikin biodata diri. Agak lama juga ya temen gue presentasi. Sambil dengerin gue kerjain game gue di Shopee. Wishlist di Steam ya btw. Hehe. Aduh, gue kepilih presentasi. Anyways, kelar juga nih kelas informatika. Dan ada jeda waktu yang lumayan dengan kelas berikutnya web development, makanya gue bisa santai dan mampir bentar deh. Hehe. Oke, dimulai juga kelas web development. Di sini sih kita belum masuk ke cara codingnya ya guys, baru dasar-dasar website. Kalau kelas kali ini kita baru diajarin apa itu client, apa itu server website, semacam gitulah. Dan pada akhirnya dikasih tugas buat analisa bagian mana yang client dan server dari suatu website. Kalau gue pilihnya Shopee. Kelas web dev selesai dan waktunya istirahat. Gue makan snack yang gue beli tadi pagi dan makan siang di kantin. Ini pertama kalinya gue makan di kantin, selama ini catering. Dan oh my god, kantin di sini itu worth it banget. Murah, berisi, dan enak. Aduh, nyesek nggak di sini selama ini. Buat sarapan berikutnya gue makan di sini aja. Nah, pasti istirahat selesai, gue balik lagi ke kelas untuk bahas acara 17 Agustus minggu depan. Pas udah selesai, balik ke kos. Nah, kebiasaan gue habis balik ke kos itu minum Yakult Freak habis. Yakult udah dibeli, habis itu gue bobo siang. Capek cok. Ada yang ketok-ketok. Wah, dari siapa nih? From Table Toys. Jadi gue bahagia banget guys karena channel ini kedapetan sponsor pertama yaitu Table Toys. Table Toys ini itu adalah board game cafe asal Surabaya dan di paket ini gue dapet board game yang mereka publish namanya Warung Wars. Tapi more on that later. Makasih Table Toys telah mensponsor video ini. Lanjut, untuk mengisi waktu kosong, gue ngedesain salah satu rumah NPC di game gue Tissue BT atau There Can Only Be Two di kertas. Di sini ceritanya NPC-nya suka hal-hal berbau pantai dan bahkan kasih kita quest untuk cari bebek hitam yang langka. Setelah itu jam udah menunjukkan jam 4 sore dan setiap 2 hari gue usahain untuk pergi ke gym yang ada di studio sekolah. Gila sih menurut gue, sekolah ada gymnya cok. Jadi gue angkat beban dan olahraga di situ. Pulang dari gym gue bawa sepeda gue ke tukang sepeda untuk dibenerin ban bocornya. Balik ke kos, gue istirahat bentar dan mandi. Habis itu mulai pakai PC gue dulu untuk cek ini itu. Dan mulai eksekusi desain rumah NPC tadi di aplikasi alat bikin game gue, Unity. Jadi gue gambar tilesetnya di Photoshop, pasangin di Unity, masukin NPC-nya, dan lain-lain. Selesai deh. Habis itu gue makan malam di warung deket kos. Di sini gue makan casawi sama ayam. Balik-balik karena udah malam gue sikat gigi dan bobo. Oke, hari ini Selasa, highlightnya akan ada mobile dan desktop development hari ini. Biar videonya nggak kepanjangan, gue akan skip bagian yang sebelumnya gue udah jelasin tadi. Jadi rutinitas pagi, gue kali ini sarapan di kantin dan oh my god, kenapa sekali lagi gue nggak makan di sini selama ini? Worth it banget.
Sekarang udah jampel mobile development. Sebelumnya kita itu ditugasin buat bikin kalkulator guys pakai bahasa pemrograman Java. Jadi di sini dibedah sistem kerjanya operator matematika dan cara pakainya untuk buat suatu kalkulator. Kalau gua buatnya begini. Hehe. Habis mobile development selesai, kita disuruh pelajarin array oleh bapaknya dan lanjut ke desktop development. Bodohnya terakhir kali gue disuruh install aplikasi yang namanya Visual Studio. Nah, untuk bikin game gue selama ini kan juga ada hubungannya pakai aplikasi itu untuk ngodingnya. Tapi ternyata ada komponen ekstra yang harus diinstal untuk kelas kali ini dan gue belum install. Aduh. Jadi untuk sepanjang kelasnya gue nungguin install aja sambil nyimak yang ada di proyektor. Akhirnya installnya nggak selesai lagi. Abis desktop selesai, gue nganggur bentar di jam kos sampai akhirnya jampel matematika datang. Di kelas kali ini gue belajarin tentang grafik fungsi guys, which is basically fx something. Wow, lihat kurvanya keren. Sebenarnya gue udah pelajarin ini pas SMP, tapi baru kali ini gue ngoh cara pakainya. Setelah matematika, jampel baca tulis Al-Quran, tapi karena gue non-muslim, gue diperbolehkan untuk langsung pulang karena ini itu jampel terakhir. Jadi rutinitas gue seperti biasa kalau balik kos, minum Yakult, install Visual Studio untuk desktop development, dan buat yang diajarin tadi ya, hasilnya begini, disuruh buat form data dan bobo siang. Bangun-bangun gue mandi, ambil sepeda dari bengkel, dan wait, duit cash gue gak cukup. Oke, ke ATM BSI aja deh. Freak, ATM yang rusak. Ke ATM BC aja, agak jauh sih. Oke, pembayaran bengkel selesai. Pulang-pulang gue kerjain tugas PPT minggu lalu untuk kelas game development, soalnya ada kelasnya besok guys. Di sini kita ditugasin untuk mainin dan review game SNES atau Nintendo Entertainment System, which is basically game-game Nintendo yang jadul. Habis itu gue coba belajar cara main board game Table Toys kemarin yang Warung Wars dari YouTube, soalnya gue berencana main bareng temen besok. Makan malam catering, dan oh my god, gue dapet orderan board game gue sendiri, Flow Ruler. Besok atau lusa aja dah urusnya. Transfer file rekaman vlog ke PC dan bobo. It's Wednesday my dudes. Seperti biasa rutinitas pagi, bangun, cuci botol dan teman-temannya. Habis itu makan di kantin lagi. Pas udah di sekolah gue masuk ke gedung sekolah. Biasanya kan kita ke studio, kali ini ke gedung sekolah biasa. Karena jampel pertama adalah IPAS, which is basically IPA plus IPS. Nah sayangnya gurunya lagi nggak bisa datang, makanya kita itu dikasih 3 opsi. Nah gue bakal bilang aja kalau guru IPAS ini itu agak lain, sekali lagi dalam arti positif. Karena sejauh ini dia bukannya ngajarin IPA atau IPS, dia justru ngajarin hal-hal yang terkait dengan ngoding. Salah satunya itu kita disaranin untuk ikutan di Coding for School, dimana kalau kita ikutan, kita itu pelajarin course-course yang dikasih di coding, dan pada akhir course-nya kita itu dapat kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Jadi thanks pak. Makanya gue lanjutin di Coding for School gue, dimana baru nyampe di cara merancang desain dan konsep aplikasi. Jadi di sini gue pakai flowchart gitu guys untuk rancang alur aplikasinya. Oke, terus sadar bahwa bapaknya nggak masuk. Makanya di tengah-tengah gue lagi belajar di coding, langsung ke cut ke mapel berikutnya, yaitu game development. Ya kalian tahu lah ya, ini channel dikhususkan untuk game dev karena gue suka bikin game. Nah bapaknya udah datang. Sekali lagi kelas kita itu baru mulai belajar, jadi belum nyampe ngoding. Baru jelasin apa itu game development, tools apa yang dipakai, dan mulai ngedesain gamenya dan hal-hal semacam itulah. Oke, bapaknya udah selesai jelasin nih karena udah waktunya untuk istirahat. Jadi di sini seperti biasa gue makan snack tadi pagi. Pas udah balik gue agak bosen ya, nggak ngapa-ngapain. Jadi ayo kita coba aja main Warung Wars. Nah jadi seperti yang gue bilang tadi guys, Warung Wars itu adalah board game asal Indonesia yang dipublish Table Toys. Table Toys ini itu adalah board game cafe asal Surabaya dengan koleksi board games terbesar se-Indonesia. Board gamesnya ada 1.200 lebih cuy. Jujur gue ngerti kenapa banyak orang gak milih hobi board game ya. Sebagian besar alasannya itu karena harganya mahal untuk beli satu board game aja. Tapi menurut gue board game cafe ini itu solusi terbaik guys. Gue sendiri ketika ngerancang dan playtest board game gue pernah ke board game cafe, dan sumpah menurut gue worth it banget itu tempat. Karena selain murah, menurut gue board games itu menciptakan kebersamaan yang lebih dekat dengan kerabat daripada bentuk game lainnya. Apalagi di Table Toys dengan segitu banyak koleksinya dan tempatnya yang cozy dan megah banget. Jamin seru deh main di situ. Mereka juga punya banyak klub board game mulai dari Dungeons and Dragons berupa role playing games, Euro games, game berat dan panjang dari 1 sampai 4 jam, Mahjong Club di mana kalian main Richi Mojang atau Mojang Jepang dan lain-lain. Gak ngerti cara mainnya? Tenang, di sana kalian bisa diajarin. Kurang apa lagi coba.
Nah, bagi kalian yang lebih tertarik untuk di board game, mereka juga jual board game mereka baik yang mereka publish sendiri atau game luar. Kalian bisa cek Tokopedia, Shopee, atau websitenya. Semua link di deskripsi. Jadi nggak usah ribet-ribet deh ke Amazon. Nyari semua ada di situ. Mau pre-order game Kickstarter atau meja mahjong otomatis juga bisa di situ. Jadi tunggu apa lagi? Sikat link mereka ada di deskripsi dan komen video ini. Oke, thanks sekali lagi ke Table Toys for sponsoring this video. Lanjut, di sini gue have a great time guys main Warung Wars. Bagi yang belum tahu, premis kita di sini itu adalah untuk meraih poin tertinggi dari usaha warung kita dengan masak, kumpulin pelanggan, dan lain-lain. Pas gue main ternyata nggak seribet dengan apa yang gue kira dengan tutorial kemarin. Belum selesai main, kelas game dev udah dilanjut. Sisa kelasnya cuman teman-teman presentasi game SNES yang gue bilang sebelumnya sih. Kalau gue untungnya nggak kepilih. Oke, kelas game dev selesai, sekarang waktunya untuk kelas sejarah. Dan tak kenapa gurunya telat juga, kayaknya gara-gara jampel IPAS tadi yang potong jadinya dia belum tahu. Jadi sambil nunggu gue lanjut main Warung Wars aja lah, temen. Dan kali ini udah selesai dan gue kalah. Yeay. Tapi nggak masalah sih menang atau kalah, soalnya tetap menurut gue gamenya seru. Habis itu kita istirahat kedua, gue makan-makan di kantin dan balik ke kelas. Nah, kali ini kelas sejarah udah dimulai guys. Jadi kita disuruh buat PPT pengantar sejarah, kayak apa itu sejarah, jenis sejarah, dan lain-lain. Tapi menurut gue ini itu membosankan, jadi ayo kita skip aja ke gua pulang sekolah. Oke, gua mulai kecanduan Warung Wars, makanya gua lanjut main lagi bareng teman setelah pulsek di salah satu meja sekolah. Dan gua kalah lagi, sial. Selesai main, gue print orderan floor ruler yang kemarin kedapetan, minum Yakult, makan jeruk, dan turu siang. Habis terus siang, gue mandi, makan malam, dan pakai komputer. Setelah cek keperluan pribadi, gue bikin pisau BD guys. Jadi gue lanjutin masalah NPC yang kemarin. Jadi gue coba implement sistem NPC tersebut dan ternyata sistem quest gue ada yang ngebug selama ini. Jadi gue betulin itu dan akhirnya bugnya selesai sih, tapi questnya belum. Jadi gue sisain itu buat besok aja deh. Habis itu gue sikat gigi, beresin kamar, dan bobo. Hari ini Kamis, jadi gue bangun rutinitas pagi dan mau mulai hari dengan belajar B-Indo. Kita diajarin ciri kebahasan, fokusnya lebih ke huruf kapital kali ini. Habis itu jam kos dan PJOK. Jadi kita ganti baju dulu nih guys ke baju PJOK. Baju PJOK-nya masih baju SMP soalnya masih belum dibagiin. Yeay. Sekarang kelas kita lagi belajar tentang bola voli guys. Ya I know, jangan menghakimi skill PJOK gue ye. Selesai PJOK, gue makan snack tadi pagi. Di jam kos gue balik kostum ke seragam. Habis itu masuk ke pelajaran BKD untuk menstabilkan kerapuhan mental gue. Hahaha, itu lucu banget. Iya lucu banget. Haha. Di sini kita disuruh catat minimal 10 masalah hidup saat ini, soalnya nggak baik apabila kita menyimpan masalah-masalah tersebut di otak. Selesai BK ada pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah tapi sekali lagi gue non muslim, jadi gue dapat pass lagi untuk pulang lebih awal. Hehehe. Makan es krim dulu di Rusmart. Pulang-pulang gue bikin orderan floor ruler. Jadi gue ukur dulu pakai penggaris dan bolpen, potong pakai alat A3 dan sempurnain potongannya pakai gunting. Mungkin kelihatannya simple ya guys, tapi karena komponennya beragam dan bentuknya banyak jadi lama. Kurang lebih makan waktu 3 jam dan gue super duper capek. Habis itu gue packing gamenya, antar ke JNT, dan gue kan lagi capek. Kalau lagi capek, tebak kalian harus ngapain? Istirahat? Salah, nge-gym. Ya entah kenapa gue yang udah capek malah maksain nge-gym. Pulang-pulang dari gym, makin capek. Habis itu makan jeruk dan mandi. Nah habis itu gue makan malam catering dan tidur. Nik, gue datang ke kos lu untuk main Warung Wars. Ayo mabar bareng yuk. Oke, ternyata ada temen gue yang mau mampir main Warung Wars. Jadinya kita mabar lagi di teras kos dan main selama 1 ronde. Habis itu gue tepar, beresin buku dan keperluan sekolah, pakai PC bentar untuk cek ini itu, sikat gigi, mandi, dan bobo. Friday, rutinitas pagi, pakai baju pramuka, nyampe di sekolah, kita disambutkan dengan pelajaran PPKN. Kali ini kita itu disuruh untuk bikin kelompok dan bahas rumusan dasar Pancasila. Kan ada 3 tokoh ya, kalau kelompok kita itu dapat Muhammad Yamin.
Dan udah sih gitu doang. Wow, easy banget. Jam kos. Boba aja gua dan santuy. Terlalu santuy, makanya gue tulis aja di kertas yang hubungannya sama game gue tentang isi, mekanik, dan lain-lain biar ingatan dan pikiran gue soal gamenya ter-refresh kembali. Habis itu gue makan snack siang, dan habis makan waktunya untuk mapel seni budaya. Seni budaya kan itu sebenarnya banyak cabangnya guys, tapi karena harus fokusnya ke gambar dan animasi, jadinya fokusnya ke seni rupa. Jadi kita disuruh bapaknya gambar di teras deket kantin sekolah, dan kita disuruh gambar perspektif dari objek yang ada di depan. Jujur, gua males banget kalau udah masalah perspektif. Lebih suka art style yang flat gua, tapi yaudah, let's give it a try aja. First attempt. Aslinya lumayan juga sih, tapi kata bapaknya perspektifnya ada yang salah. Ngulang, second attempt. Hasil shadingnya kok sampah banget ya, kayak gelap semua. Gua kan perfeksionis ya orangnya, jadi hal kayak gini bikin stres banget. Balik ke kelas. Nah, aslinya ada pelajaran bahasa Inggris sama pelajaran agama gua. Tapi guru BI-nya sakit dan guru agamanya lagi ada urusan, makanya nggak masuk. Dan untuk pramuka ternyata belum giliran kelas kita, jadi gonta-ganti antar kelas. Oke, kalau gitu waktunya pulang aja. Minum Yakult, makan catering siang, dengerin album lagu buat tenangin pikiran. Abis itu gue lanjut bikin disability di quest yang kemarin. Saya bikin quest, gue makan jeruk ke ATM karena dompet menipis. ATM BSI udah bener, dan balik ke kos. Oh ya, gue lupa bilang di kos gue ada kucing peliharaan ibu kosnya. Meet Kejo, dia itu si kucing malas, dan ada Mui, dia itu si kucing gatal. Oke, balik ke kamar, gue agak kaos, jadi ayo kita minum. Galon habis. Saya ngisi galon, lanjut quest disability, dan akhirnya selesai juga nih urusan ini. Sikat gigi dan bobo. It's Sabtu dan mungkin banyak dari kalian libur di hari ini, tapi tidak untuk saya. Jadi rutinitas pagi, berangkat ke sekolah, dan hari ini itu kita belajar full bahasa. Iya, bener. Satu hari ini belajarnya bahasa semua. Dimulai dengan bahasa Jawa, di sini saya orang Cina akan diajarkan pembagian kata-kata Jawa. Ada ngoko, bahasa sehari-hari, krama, bahasa sopan, dan krama inggil, which is basically sopan pangkat 2. Menurut gue belajar bahasa baru itu agak susah ya, dan bukan selera gue sebenarnya. Tapi untuk bahasa Jawa ini entah kenapa gue tertarik. Habis itu gue dikasih tugas untuk bikin kalimat dalam ngoko, krama, dan krama inggil. Oke, selesai bahasa Jawa kita lanjut ke bahasa Jepang. Yap, bener, ada bahasa Jepang di sekolah gue. Selama ini gue belajarnya kan bahasa Chinese ya karena gue Cina. Jadi harusnya ini bisa juga, karena kan Hanches sama Hiragama mirip. Oke, gue salah besar. Sama atau bahkan lebih susah coy. Rasanya keluar mulut buaya masuk ke mulut harimau. Ada. Tapi go with the flow aja deh. Di akhir pelajaran kita itu dikasih tugas untuk merangkai kata hiragama. Misalnya kalian tahu kan kata sushi itu sebenarnya dari kata hiragama su dan shi. Abis buku PS dikumpul, bahasa Jepang selesai deh. Abis itu istirahat dulu, nge-snack di kantin dan balik ke kelas. Lanjut di kelas dengan bahasa Indonesia. Terakhir kali kan kita diajarin tentang huruf kapital, kali ini tanda baca. Banyak banget coy tanda bacanya. Nah, habis Bendo sebenarnya ada bahasa Inggris, tapi seperti yang gue bilang sebelumnya, gurunya sakit, makanya kita sekelas ngehias aja deh buat lomba 17 Agustus nanti. Bantu dulu gak sih? Bisa ngebantu, gue ambil catering dan pulang ke kos. Oh freak, lupa sepeda ketinggalan di sekolah. Well, time to go back. Sepeda udah diambil, pulang minum Yakult, makan jeruk, dan tidur sambil istirahat. Habis itu gue ngerancang sistem tim untuk disability kayak Trello-nya, GitHub-nya, dan lain-lain. Yap, bener guys. Gue udah mulai ketemu dan ngerancang tim untuk gamenya. Soalnya gue berasa banget kalau misalnya semuanya gue kerjain sendiri, projectnya bakalan lambat rilis, hasil jelek, dan guanya sendiri akan stres berat. Timnya akan ada satu orang bule yang jadi musik komposer dan sisanya temen terus. Tapi more about it later, mungkin di next devlognya Disability. Oke, pause dulu ngerancangnya. Gua mandi, makan catering malam, lanjutin benerin urusan tim Disability. Selesai ngerancang, gua cuci sendal dan sepatu, mandi, sikat gigi, dan bobo. Dan kita telah sampai ke hari terakhir, yaitu hari Minggu. Nah, kalau untuk ini udah pastinya libur ya guys. Seperti biasa gue makan rutinitas pagi seperti mandi, sikat gigi, cuci botol, freak sunlightnya habis. Cuman kali ini jamnya ya lebih santuy daripada jam sekolah. Habis itu gue makan nasi uduk di warung deket kos, lumayan enak nasi uduknya. Dan balik pulang deh, lupa beli sunlight.
Tulisan live udah selesai. Nah, siang ini gue berencana untuk meeting dan ketemuan dengan tim merus Tisobiti di suatu cafe. Jadi gue siapin dulu nih projectnya biar enak nanti mereka pakainya. Jadi ini termasuk benerin bug, rapin aset, dan wow, nggak terasa siapin project ini udah makan banyak waktu. Saking lamanya 5 menit lagi meeting. So gue siap-siap ke sana dan naik sepeda deh untuk kafenya. Nah, nyampe-nyampe di sana kita bahas deh mulai dari pembagian tugas, gabung ke sistem yang udah ada kayak Trello dan GitHub. Habis itu gue kasih tahu full visi dan ceritanya di Tisobiti. Nah, selesai ngebahas itu kita main Warung Wars biar nyantui dikit. Dan untuk nama timnya gue belum reveal dulu ya guys, mungkin next devlog aja soalnya takutnya kan ada yang batal atau keluar di awal, jadi lebih baik timnya matang dulu baru di reveal. Habis ketemuan kita pisah dan balik ke kos masing-masing. Entah kenapa habis jelasin ke mereka otak gua puyeng, makanya habis balik ke kos gua makan catering, beresin baju dan bobo siang. Bangun-bangun gue ikut misa gereja online, soalnya gereja di sini itu kejauhan guys, bisa 10 km. Dan selesai misa gue pompa sepeda buat mencegah kebocoran ban lagi. Ban sepeda udah bener, next on the list adalah benerin kipas angin, soalnya selama 1 bulan gue di Kudus ini belum gue bersihin dan lihat. Ihiu, banyak banget debunya. Oke, ayo kita buka, kita lap pakai tisu dan tutup lagi. Oke, ternyata pasang tutupnya nggak segampang itu ya. Dan maksudnya nggak gampang, gue bermaksud susah banget coy. Stres banget, gue nggak pernah nyangka masalah hidup gue itu kemakan gara-gara kipas ini. Tapi syukurnya gue udah ketemu caranya untuk tutup kipasnya dan mandi dengan emosi capek. Syukurnya habis mandi yang segar gue bisa tidur untuk menenangkan pikiran. Nick, ke sekolah ya untuk bantu selesaiin dekorasi kelas 17 Agustus. Aduh, ya udah deh. Jadi gue balik ke kelas untuk bantu teman ngehias kelas lagi. Ya lumayan lah, paling nggak bisa ngemil-ngemil dikit. Gue masuk Yurto. Pas udah nggak ada kerjaan lagi, gue balik pulang, makan malam spaghetti catering dan selesain urusan untuk tim Tisobiti, sikat gigi dan bobo. Dan yap, itulah kurang lebih kehidupan gue tiap minggu di Kudus guys. Pastinya nggak fix ya seperti begini, tapi gambarannya kurang lebih begini. Makasih banget ke kalian yang udah nonton sampai akhir dan makasih sebesar-besarnya atas dukungan kalian selama ini in general. Karena sumpah, tanpa kalian gua nggak akan di sini. Soalnya akar pokok alasan gua bisa di sini itu adalah karena dukungan kalian lewat YouTube ini. Karena dari YouTube ini gua kenal game developer lain, Melvin Tang, dan dia kenalin gua dengan Rus dan ceritanya berlanjut dari situ. Thanks juga ya Melvin, support dia guys di IG. Oke, itu aja, ditunggu video dan game berikutnya, rencananya dari Only B2 versi demo karena gue udah fokusin sampai akhir tahun ini untuk bikin itu. Jangan lupa untuk like dan subscribe buat lebih banyak video, follow IG dan join Discord. Makasih ke YouTube membershipers, ada Yani Sumari di tier Epic Gamer dan sisanya tester ada di layar. Join juga jika kalian ingin dukung gue ekstra dan dapatkan sedikit keuntungan. Oke, itu aja dan bye-bye.